memang lagi reading suatu adegan yang berat itu yang aku bilang. Itu nggak tahu kenapa aku terlalu mendalami atau gimana. Terus kayak tiba-tiba aku tuh ngeblank terus tahu-tahu aku pas bangun udah di lantai. Udah di lantai terus katanya aku kayak agak kejang-kejang gitu. Itu sadar nggak itu? Nggak sadar sama sekali. Katanya itu kayak sekitar 1 menitan apa. Aku pokoknya pas bangun tuh kaget tiba-tiba kok aku di lantai gitu. Dan yang orang-orang di sekitar aku yang lagi pada ngelihat, katanya mereka ngeliat kayak aku tuh kayak didorong jatuh ke lantai. Karena aku bener-bener nggak inget apa-apa. Karena seinget aku tuh aku cuma lagi reading adegan itu, tiba-tiba hilang aja gitu. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Ada Yoriko Angelin. Halo. Sepagi ini Yoriko udah semangat datang ke Palmerah di samping jauh-jauh. pasar jauh-jauh. Kemarin pasarnya didatangi Pak Jokowi loh. Oh iya? Yoriko sedang mempromosikan film horor. Film horor bukan yang pertama sebenarnya. Betul. Yoriko boleh cerita setelah kemarin dapat predikat summa cum laude Alhamdulillah. dari salah satu universitas di Amerika Serikat. Betul. Sekarang balik langsung ngegas nih main film. Meskipun syutingnya pasti sudah lama ini. Syutingnya udah lama banget jujur ini Mas. Ini syutingnya udah dari 2019 kayaknya. Oh. Iya, jadi sebelum pandemi dan memang kenapa tayangnya baru sekarang karena sempat kepotong pandemi kan. Sempat kepotong pandemi, terus ada mungkin hal-hal teknis, editing apa segala macem, dan akhirnya alhamdulillah sekarang tayang finally gitu. Kayaknya juga kalau nonton filmnya aku pas nanti kayak, ih gue masih kecil dulu, masih kecil banget gitu. 2019 jadi udah jangan-jangan udah lupa nih apa aja digajah gitu dah. Kemarin justru sempet kayak, aduh apa ya gitu, tapi akhirnya sempet nonton lagi recap behind the scene terus apa segala macem, kayak oh iya udah inget lagi. Saat itu gitu. Kenapa Yoriko mau ambil tawaran ini meskipun tadi seperti yang saya bilang ini bukan film horor pertama gitu. Iya betul. Kenapa lagi ngetren gitu kan, mungkin di Indonesia lagi hype gitu film horor. Horor memang selalu nge-hype nggak sih kalau di Indonesia ya? Kayaknya memang orang selalu excited. Banyak ceritanya gitu. soalnya. Betul, apalagi Indonesia kan mistisnya lumayan kuat ya gitu. Dan aku kenapa ngambil project ini? Karena memang sebelumnya kan aku nggak pernah ambil horor yang relate sama real story gitu. Dan di film ini tuh kayak mengangkat sebuah pulau di Pulau Seribu, itu namanya Pulau Onrus. Itu, dan makanya pas baca ceritanya ditawarin waktu itu, baca sinopsis apa segala macem, kayak oh kok ini menarik gitu. Karena memang sebelumnya kayak mungkin horor karena kita pindah ke satu tempat ada kejadian-kejadian kayak gitu kan, jarang yang memang benar-benar mengangkat dari sebuah pulau yang ada kisah aslinya gitu, dan throwback ke tahun pada zamannya itu kayak gimana gitu-gitu. Jadi memang menarik sih, this is yang something new for me. Karena pemeran utama juga kah? Alhamdulillah, alhamdulillah dapat pemeran utama gitu, dan memang aku suka sih sama karakternya karena aku juga ceritanya waktu itu aku masih SMA, terus jadi anak kuliah di sini, jadi murid arkeolog lagi gitu kan, jadi kayak menarik banget nih, gue nggak pernah nih dapat peran kayak gini gitu, jadi pas tawaran kayak yaudahlah ambil kita. Tapi cocok juga ya si Susan ini perannya Yoriko di film Kutukan Peti Mati, yang smart gitu loh, yang aktif gitu. Iya, anaknya banyak rasa ingin tahunya ya. Cocok kan? Cocok sih, karena aku jujur orangnya rasa ingin tahunya lumayan tinggi, anaknya kepo ya. Gitu, jadi pas dapat peran Susan kayak oh gue bisa relate nih yang ini kayak gitu-gitu. Nggak susah gitu, nggak butuh ini mah gampang, namanya juga aktris. Main film peran apapun ya dilahap aja gitu. Enggak sih, dibilang gampang sih juga enggak ya Mas, karena memang aku meranin yang sebenarnya enggak pada saat itu aku belum bisa relate gitu, kayak dunia kuliah apa segala macem, terus belum bisa ngebayangin gitu pada saat itu. Dan sekarang kan pas udah lulus kayak lihat kayak oh iya bener deh, ternyata gue meraninnya kayak gitu. Gampang sih enggak, aku juga sempet do beberapa research gitu, kalau misalnya murid-murid arkeolog tuh kayak gimana sih, mereka tuh curiousnya tentang apa, kayak gitu-gitu. Dengan lawan main itu butuh menemukan ikatan batinnya itu, chemistry-nya. Chemistry-nya, kebetulan lawan main aku di sini itu ada Kak Alif Ali. Dia untungnya sih orangnya very open ya, kita kayak sharing gitu-gitu, dan dia memang umurnya lumayan jauh di atas aku. Jadi pas ketemu emang awalnya deg-degan gitu, kayak aduh, Kikuk gitu nggak?
kikuk sih enggak ya, tapi deg-degan aja. Akunya nervous karena takutnya kayak, aduh omongan gue tuh bisa nyambung nggak ya sama dia, lebih karena ke usia itu karena ya? usia itu, karena gap usia. Tapi ternyata surprisingly nggak sama sekali sih. Dia orangnya open, terus juga mau sharing, ngobrol-ngobrol juga. Jadi makanya pas memang ada adegan romance-nya kita berdua itu jadi nggak awkward, nggak yang kayak aneh gitu. Oke. Gitu Itu sih. apa namanya, biasanya Yuriko tuh ngapain untuk mendekatkan diri dengan lawan main? Mendekatkan diri aku biasanya Cukup dengan ngobrol kah gitu? aku biasanya lebih ke sharing sih sama orang itu. Kalau kita ngerasa nyaman pada saat sharing sama dia, menurut aku otomatis chemistry itu akan ke-build gitu. Karena kadang tuh kan ada yang harus kayak jalan bareng Ya, atau apa gitu-gitu. Kalau aku sih ya kalau misalnya diperlukan ya udah Ujungnya nanti gitu. gosip gitu ya? Biasanya gitu ya. Tapi ini kebetulan emang pada saat itu aku ngerasa dengan sharing sama dia tuh juga udah cukup banget sih gitu, ngobrol-ngobrol. Terus proses reading kan juga lumayan lama waktu itu. Jadi pas pada saat di situ kayak yang ya chemistry-nya udah ke-build Dapet aja ya, gitu. Ada Doni Damara juga ya? Ada Om Doni Damara juga, betul. Itu juga sempat satu frame dengan beliau? Sempat satu frame dengan beliau, dan aku jujur ngefans banget sama Om Doni Damara. Jadi pas satu project kayak wah seneng banget, happy Kalau gitu. ngefans gitu, senang gitu, mengidolakan gitu, ngerasa ini nggak? Ngerasa awalnya sempet canggung gitu nggak sih? Canggung kalau sama Om Doni enggak sih, karena gimana ya, dia orangnya juga sangat amat apa ya, kayak seorang figur bapak gitu. Dia tuh baik banget. Terus yang aku tuh sempat ada satu adegan yang memang menurut aku tuh sulit banget, dan aku tuh cerita ke dia kayak, Om aku takut nih, aku bisa nggak ya gitu ngelakuin adegan ini gitu, karena itu adegannya bener-bener berat banget. Aku sampai kepikiran sebelum aku tiap hari tuh nanya ke director kayak, ini kapan di take sih adegan yang ini gitu, karena takut nggak prepared gitu. Ternyata Actingnya sama dia lagi ya? aktingnya sama dia, sama betul Damara ya? gitu. Dan Yang sedangkan berpengalaman ya? betul, banyak senior yang memang pengalamannya jauh lah daripada aku gitu. Terus aku cerita ke dia kayak ngeyakinin aku kayak, kamu bisa, kamu ini. Aku tuh hampir berkaca-kaca sebelum take gitu, dan akhirnya alhamdulillah one take oke. One take oke, wah dia langsung kayak, dia bener-bener kayak, tuh kan kamu bisa, kamu tuh bisa, kamu tuh jangan takut dulu, kata dia kayak gitu. Jadi makanya aku happy banget pas setelah. Tapi nggak ada rasa adegan ini ya, itu. nggak ada rasa deg-degan atau itu biasa, maksudnya nervous itu ketika berhadapan dengan aktor gaek gitu. Nervous itu menurut aku wajar sih, karena aku most of the time kalau misalnya aku memang ada adegan yang Dibandingkan harus dibandingkan dengan Alif Ali. iya. Iya sih, jauh lebih nervous kalau kita ada satu frame dengan aktor senior gitu atau aktris senior gitu, karena memang bukannya apa gitu, kayak aduh takut nih gue gini gimana ya kayak gitu, pasti ada lah pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh most of the time aku setiap ketemu sama aktor atau aktris senior itu mereka very supportive. Jadi aku yang kayak wah seneng deh, ini gue in the future nanti harus kayak mereka juga, very supportive to like Atau sebaliknya everyone. tuh si Mas Doni Damara malah mengagumi nih, wah Yuriko nih. Waduh, aku kurang tahu deh. Aku kurang tahu, tapi aku jujur aku ngefans banget sama Om Doni sih. Tapi syuting aman ya, maksudnya Syuting aman. karena itu ada di pulau juga. Betul. Banyakan syuting di on-roof atau Banyak kan memang syuting di pulau sih. Kita nginepnya tuh kebetulan di Pulau Bidadari waktu itu. Oh, Terus syutingnya di beda pulau ya? Terus Syuting, iya, oke. beda pulau tempat penginapan sama itu. Jadi kita karena memang film horor ya, banyak adegan malam kayak gitu-gitu. Kita syutingnya jadi pagi sampai sore istirahat, terus sore ke malam sampai sampai pagi, subuh, malahan kadang wah. sampai subuh itu kita syuting kayak gitu. Karena memang banyak adegan yang diperlukan tuh yang pas pada saat gelap gitu. tapi meskipun apa ya, termasuk sering main film horor udah biasa gitu. Atau Udah enggak juga sih, karena ini syutingnya di pulau kan, pertama kali Mas, kayak bener-bener yang jauh dari terisolasi rumah, begitu ya? iya kayak yang bener-bener, terus pulaunya juga pulau on, terus kan pulau kosong ya, itu jadi rasa deg-degan tuh hanya kayak bangunan gitu ya? iya ada bangunan gitu, terus abis itu kebetulan ada makamnya si Maria ini yang diceritakan Ada di film ini, ya? ada di filmnya juga gitu, dan di situ beneran ada makamnya gitu. Oke. Jadi emang agak takut-takut dikit gitu. Tapi justru serunya di situ. Ada rasa takut itu, jadi pas pada saat memerankan
suatu adegan gitu, jadi lebih berasa Dapet gitu. aja gitu ya. Lebih dapet gitu. Ini kalau Mas Ari googling nih, ada cerita Yuriko yang sampai kesurupan gitu, sampai diganggu tanda kutip Diganggu, gitu. betul. Itu pada saat reading sih itu Mas. Jadi aku waktu itu emang lagi reading suatu adegan yang berat itu yang aku bilang. Itu nggak tahu kenapa aku terlalu mendalami atau gimana. Terus kayak tiba-tiba aku tuh ngeblank terus tahu-tahu aku pas bangun udah di lantai. Udah di lantai terus katanya aku kayak agak kejang-kejang gitu. Itu sadar nggak itu? Nggak sadar sama sekali. Katanya itu kayak sekitar 1 menitan apa. Aku pokoknya pas bangun tuh kaget tiba-tiba kok aku di lantai gitu. Dan yang orang-orang di sekitar aku yang lagi pada ngelihat, katanya mereka ngeliat kayak aku tuh kayak didorong jatuh ke lantai. Karena aku bener-bener nggak inget apa-apa. Karena seinget aku tuh aku cuma lagi reading adegan itu, tiba-tiba hilang aja gitu. Didorong itu berasa nggak? Nah aku tuh nggak inget sama sekali gitu. Jadi aneh banget karena aku nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu kan. Katanya aku juga sempet kejang-kejang bentar gitu. Terus aku pas bangun tuh kayak telinga aku tuh berisik banget. Kayak orang ngomong kanan kiri apa segala macam seberisik itu gitu. Jadi aku pas bangun, aduh ini Itu apa? suara apa itu? Gitu. Kalau ingat itu suara apa itu? Kayak suara orang ngomong banyak banget tapi sampai nggak tahu ngomong apa gitu saking ramenya. Dan aku sampai netesin air mata karena shock kan, kaget gitu. Itu benar-benar kejadian tidak terlupakan. Jadi ada orang pinter gitu disembuhin gitu, dilepas gitu. Enggak sih, enggak. Terus Akhirnya itu sembuhnya tanda kutip diapain itu kemarin itu? cuman ini doang sih, aku kayak minum air gitu-gitu, udah tenangin, udah sih gitu doang. Enggak yang sampai gimana-gimana gitu. Jadi bukan saat syuting ya? Enggak, bukan pada saat syuting, malah justru pas pada saat reading. Readingnya udah di Onrus itu? Belum, itu di kantornya Balai Pustaka waktu itu. Oh, gedung tua ya? Iya, gedung tua, betul. Iya, itu mungkin ya. Iya. Jadi ucapan selamat datang di situ ya? Udah, Iya, ya. betul. Mungkin waktu itu penghuninya kayak, ih berisik loh gitu ya kali ya. Padahal readingan juga nggak ini ya? Iya. Nggak ini ya. Tapi akhirnya mengganggu nggak itu kejadian-kejadian kayak gitu? Jadi beban nggak misalnya? Atau menganggap itu sebagai hal yang biasa, wajar lah, ini kan film horor, pasti digangguin lah. Kalau enggak, mungkin bukan horor filmnya gitu. Betul. Menurut aku lumayan wajar sih, cuman aku nggak pernah aja ngalamin gitu kan. Tapi memang sebelumnya aku pernah syuting film horor kayak yang sampai diikutin ke rumah, gitu-gitu tuh pernah gitu. Dan waktu itu juga sempet suatu kejadian, aku pulang syuting pagi ke jam 3 subuh apa. Aku kebetulan sama mama. Aku dari dalam mobil udah denger suara kayak ada cewek, nggak tahu entah itu nangis atau ngomong atau ketawa, nggak jelas gitu. Tapi kecil banget suaranya gitu. Dan aku kirain itu ada orang lain kan di parkiran rumahku gitu. Ternyata tuh enggak. Pas aku keluar dari mobil, itu satu basement rumah itu suaranya menggema. Suara si cewek itu. Dan aku kira aku doang yang denger, ternyata mama juga denger. Gitu. Dan habis itu kita berdua kayak, wah, males banget. Habis itu nggak pernah parkir lagi di bawah selama 2 minggu. Takut. Di itu apa? Dipakai ini tuh manggil si Rara nggak itu? Enggak. Rara pawang hujan ya. Dia pawang beda-beda. Artinya nggak kaget dong ketika diganggu karena pernah mengalami? Enggak sih, enggak kaget karena Nggak kaget, memang ya? aku juga sempet syuting waktu itu di Jogja gitu, kayak tiap hari lihat, jadi kayak udah yang akhirnya biasa aja lah, udah gitu. Memang punya kemampuan itu, Yuriko? Enggak sih, nggak punya kemampuan itu, tapi kayak nggak tahu kenapa kadang tuh bisa, kalau lagi sensitif banget gitu, ya tiba-tiba lihat aja gitu. Nggak tahu lah. Gitu-gitu. Kalau kata orang Sunda, yang apes itu setannya lah itu, bukan manusianya. Bukan manusianya ya? Katanya. Kata orang Sunda, kata bibi di rumah. Bawa bibi lagi. Yuriko kemudian saat syuting juga akhirnya nggak ada aman-aman aja ya. Maksudnya kejadian-kejadian seperti itu malah nggak ada ya. Saat syutingnya malah nggak ada. Pada saat syutingnya malah nggak ada, alhamdulillah. Dan benar-benar malahan ngerasa safe aja gitu, aman gitu. Mungkin karena rame banget juga kali ya di lokasi syuting kan, maksudnya ada kru, ada teman-teman ekstras juga gitu. Jadi bener-bener yang rame lah gitu. Jadi nggak ngerasa yang takut atau apa gitu, enggak. Jadi sebenarnya film horor itu meskipun di bioskop, di layar bioskop itu menyeramkan, tapi suasana di lokasi syuting mah tetap rame ya. Tetap rame, bener. Itu setidaknya buat si aktor atau aktrisnya jadi ini ya, apa namanya, ya teman gitu. Betul. Bahwa
nggak horor-horor Nggak banget tuh, horor meskipun banget. tempatnya juga banyak cerita Bener, mistis ya. betul. Dan nggak sekali dua kali sih, maksudnya syuting yang kayak di tempat serem atau apa gitu. Tapi ya memang balik ke kitanya lagi sih, kalau misalnya kita takut atau apa gitu, justru takutnya malah ada kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Tapi justru kalau kita rasa kayak, gue nggak apa-apa nih, niat gue juga di sini kerja, gue melakukan hal yang positif. Justru malah kalau kayak gitu tuh jarang ada gangguan-gangguan yang macem-macem sih. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau main film drama mah nggak ada ya? Film drama sih nggak ada sih. Justru malah aku pernah syuting drama. Kayak di lokasi itu malah ada temen-temen ekstras yang kesurupan, kayak gitu-gitu. Karena tempatnya? Karena tempatnya. Oke. Tuh. Tahu nih film apa nih yang tempatnya saya sok tahu. Di film Kutukan Peti Mati, Yoriko menjadi Susan. Jadi porsi karena memerankan tokoh utama, porsi aktingnya banyak ya. Betul. Butuh ini nggak sih? Butuh atau perlakuannya sama dengan film yang lain, dengan film horor terutama, ketika Yoriko mendalami pemeran utama ataupun pemeran pendukung gitu. Sebenarnya prosesnya kurang lebih sama sih, cuman memang kalau untuk pemeran utama lebih intens aja kali ya, dari proses reading segala macam, karena memang kita adegannya tuh lebih banyak, terus juga banyak mungkin adegan-adegan penting yang dari film itu tuh kuncinya tuh di kita gitu. Lebih ke situ sih, beratnya memang agak beratnya di situ gitu. Tapi sisanya the rest ya kurang lebih sama aja sih gitu. Mungkin di proses yang lebih beda. Terus syuting juga pulang lebih malam gitu. Lebih kayak gitu-gitu sih. Sisanya nggak ada yang beda. Jadi waktu kerjanya kebalik gitu ya kalau film horor ya. Bener. Film Kutukan Peti Mati ini menjadi film perdana Yoriko. Yang pemeran utama di horor ya? Iya. Setelah kemarin selesai kuliah. Kuliah betul, selesai kuliah. Jadi ini film pertama yang tayang. Dan Meskipun syutingnya sudah lama, iya. Itu kadang kapan tayangnya gitu, sempat kepikiran nggak sih kalau pemain film gitu? Sempet. Aku selalu kepikiran sih tiap project yang aku kerjain gitu. Aku peranin ini kayak belum tayang. Iya, gitu. ini belum tayang. Dan jujur masih ada beberapa project yang belum tayang gitu. Dan ini akhirnya salah satu ini yang di list aku nih, kapan ya tayangnya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang tayang. Pas bener-bener aku baru pulang dari US gitu. Karena sebelumnya tuh sempat pas aku masih di US ada omongan kemungkinan tayangnya itu pas aku pada saat di sana gitu. Ternyata alhamdulillah aku pulang ke Indonesia dan pas timingnya gitu, tayangnya pas. Kayaknya nggak mungkin tuh misalnya Yoriko masih di Amerika, tayangnya pas Yoriko masih kuliah gitu. Iya. Bintang utamanya lagi gitu. Iya, Tahan dulu. Kayaknya sih begitu ya. Nggak tahu sih, tapi kebetulan jadi kemarin nunggu Yoriko selesai dulu kayak gitu. Iya, aku kebetulan kemarin pas di sana sempat ada project juga yang memang aku peran utamanya, dan itu tayangnya pada saat aku sedang di sana gitu. Jadi aku promo-promo apa segala macam akunya nggak ada. Tetap nggak ngaruh ya, meskipun Yoriko kuliah di sana tetap. Iya, karena kan memang juga jujur jadwal kuliah emang nggak bisa diganggu gugat kan waktu itu, karena jauh di Amerika gitu. Kalau misalnya kayak di Singapura kan gampang tinggal terbang ke sini. Kalau di Amerika wah capek di perjalanan gitu. Teman-teman kuliah tahu nggak sih kalau Yoriko itu aktris gitu? Yang orang-orang Indonesia tahu, tapi yang orang-orang luar awalnya nggak tahu. Terus kadang tuh nggak tahu gimana mereka tuh taunya dari mana. Tiba-tiba random aja aku lagi di kelas gitu, lagi ngerjain tugas. Tiba-tiba teman-teman aku yang bule-bule kayak, "Yo Yoriko, why you have like 1.7 million followers on Instagram?" Kata mereka kayak gitu. Terus aku yang kayak, "Huh? No, I don't have that much followers." No, you're lying. Kata, "Who are you?" Kata mereka gitu. Terus aku yang kayak, no one. Karena aku nggak suka yang kayak, aku minta film gitu. Iya, kayak gue nih siapa nggak mau kayak gitu. Karena aku ngerasa aku juga ya orang biasa aja gitu. Memang kebetulan perbedaannya aku syuting, main film gitu. Tapi aku nggak mau orang-orang menganggap aku kayak yang artis nih atau apa. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku kayak yang enggak bukan orang biasa gitu. Dan mereka akhirnya kayak find out gitu, yang kepo ya mereka ya. Kepo, iya, kayak you play this movie, that movie gitu ya. Sampai even profesor aku juga kayak gitu. Kayak yang mereka tuh yang sampai mereka suportif banget. Aku seneng banget. Kayak mereka tuh sampai nonton loh. Sampai nonton film-film aku. Gitu segitunya, dan aku kayak yang wah, di sini seneng ya, orang-orang tuh ngeapresiasi banget gitu. Maksudnya aku kira kan di Indonesia semua orang kayak appreciate gitu. Dan aku nggak nyangka kalau aku ke negara orang, ternyata orang bisa nge-appreciate sebegitunya juga. Jadi
happy gitu, even though kayak filmnya bahasa Indonesia, mereka willing to watch it dan pakai translation gitu. Jadi aku seneng banget. Sempet nggak nonton bareng gitu, ngajakin, ayo nonton filmmu gitu dong? Sempet. Di sana? Sempet. Nonton bareng sama teman-teman? Nonton bareng sama teman-teman. Jadi itu kampus yang bikin eventnya. Oh, malah sama kampus? teman-teman Permias, iya. Oh. Jadi mereka bikin event namanya Movie Night. Itu nonton film aku waktu itu. Dan aku seneng banget kayak, wah orang-orang sini juga bisa menikmati film Indonesia gitu. Dan mereka seneng loh gitu, mereka ketawa-ketawa gitu-gitu. Jadi Dan ikut presentasi juga? Ya. apa ya mereka? Ya setelah nonton itu diminta presentasi nggak? Iya, diminta kayak diajak ngomong kayak ini prosesnya gimana gitu-gitu. Aku yang kayak wah bener-bener seneng bisa diapresiasi juga di sini. Dan aku tuh nggak minta buat nonton film aku. Tiba-tiba mereka kayak let's watch your movie kayak gitu. Alhamdulillah. Hanya film-filmmu atau ada beberapa film yang lain? Cuman satu film, itu film aku doang. Jadi sengaja nih, sengaja buat Yoriko Angelin nih. Aduh, alhamdulillah banget. Kemudian akhirnya tayang Kutukan film Kutukan Peti Mati. Ada nggak yang tiba-tiba temen yang di sana terus akhirnya tahu, oh filmnya tayang lagi, ada yang sampai responnya sampai sana nggak? Ada banget, ada teman-teman yang dari sana kayak nge-DM aku gitu kayak, yo this is your new movie, that's so cool gitu-gitu, where can I watch it? Mereka kayak gitu se-excited itu. Dan aku bilang kayak, oh it's gonna be on the cinema, aku bilang di Indonesia, tapi ntar kalau misalnya udah ada on streaming platform, aku bakal kasih tahu, aku bilang kayak gitu. Mereka excited juga loh ternyata. Kayak mereka mungkin seneng kali ya kayak punya temen yang bisa achieve kayak something yang mereka yang bukan di bidang mereka gitu. Jadi aku seneng sih. Promo juga nggak? Ini film gue nih, mau tayang nih di bioskop, support gitu, kasih dukungan gue dong gitu. Misalnya ada grup gitu, ada grup kampus gitu. Grup kampus sih, aku nggak pernah ngomong apa-apa sih gitu. Kayak tapi emang mereka yang inisiatif aja gitu pada support. Mereka cari tahu gitu. sendiri iya, ya? mereka cari tahu sendiri. Mungkin mereka juga lihat dari postingan Instagram aku, kayak gitu-gitu. Jadi mereka yang very supportive. Jadi akhirnya film ini tayang, Yoriko. Seneng banget. Apa harapannya setelah Kutukan Peti Mati ini rilis di bioskop nanti tanggal 20 Juli? Harapannya semoga teman-teman bisa menikmati film ini, terus dapat pesan moralnya, dan suka sama hasil kerja keras kita di pulau, syuting dari malam ke pagi. Terus juga kayak aku bilang tadi, pesan moralnya bisa tersampaikan. Terus juga teman-teman yang nanti nonton bisa ajak teman-teman, keluarga, pacar, sahabat, siapapun lah itu untuk nonton filmnya. Karena jujur ini film yang aku sudah sangat amat tunggu-tunggu. Karena bertahun-tahun belum tayang-tayang dan akhirnya sekarang finally tayang. Jadi jangan lupa nonton. Yoriko termasuk salah satu pemain film, aktris yang juga sesekali ikut menyanyikan soundtrack filmnya. Kalau di film ini ikutan nggak? Ada nggak? Ikutan juga? Nyanyi juga? Iya, nyanyi juga. Singlenya juga ada? Nyanyi juga, singlenya juga ada. Kebetulan aku nyanyinya kali ini nggak sendiri, tapi berdua sama band. Ada band namanya Ringo Five. Itu mereka dari sekolah aku kebetulan. Mereka band, mostly mereka membernya, personilnya itu dari sekolah aku, kakak kelas aku di sekolah dulu. Itu jadi akhirnya kita collab di situ, aku sama Ringo Five. Judulnya apa tuh? Judulnya, nah ini aku masih belum tahu nih dijudulin apa. Waktu itu sih kalau nggak salah Badai Pasti Berlalu atau apa kayak gitu-gitu. Mereka yang ciptain lagunya gitu dan aku nyanyi bareng sama mereka. Tapi lama-lama sekarang jangan-jangan kalau gue main film, gue nyanyi juga dong gitu. Kalau mau boleh sih, sepaket gitu. Tapi ya, alhamdulillah memang most of the time selalu ditawarin soundtracknya juga gitu. Jadi selama ada kesempatannya ya why not? Sama cocok lah, oke ya. Cocok lagunya, gitu, lagunya enak. Karena Yoriko kan sebenarnya mengawali terjun ke industri entertainment di Indonesia itu kan penyanyi kan sebenarnya. Penyanyi, betul. Awalnya di girl band waktu itu kan. Betul, di Tiny Bell ya. Betul. Nah, sekarang akhirnya malah larinya kebanyakan main film, dikenalnya sebagai aktris gitu. Betul, ya. Ini maksudnya kalaupun dapat tawaran untuk menyanyikan soundtrack itu memang ingin membuktikan, gue masih nyanyi loh. Sebenarnya salah satunya juga itu sih, kayak biar orang-orang juga aware kalau aku tuh suka nyanyi juga gitu. Karena memang mimpi aku adalah one day bisa punya single, benar-benar single sendiri yang memang nggak... Album nggak kepikiran ya? Album... Kok one day itu pengen single itu, album nggak kepikiran? Album belum, yang penting single dulu deh, gitu. Single dulu keluar gitu. Dan aku memang pengen banget dari dulu yang
yang nggak berhubungan sama film atau apa, jadi benar-benar purely single doang gitu. Karena most of the time sekarang aku emang kayak syuting film terus sama soundtracknya gitu. Belum ada yang kayak bener-bener oh nih single gue keluar gitu, belum. Jadi ingin spesialis soundtrack nih, Yoriko nih. Pengennya sekarang jadi penyanyi juga gitu, tapi pelan-pelan lah. Dan sekarang juga alhamdulillah kesempatannya banyak banget di industri perfilman gitu. Jadi kenapa nggak diambil gitu, betul, why betul. not? Sekalian ya. Iya sekalian. Itu nanti kalaupun jadi album, kumpulin aja tuh lagu-lagunya. Lagu-lagu soundtrack semua ya, banyak. Iya, jadi soundtracknya Yoriko kumpulin jadi lagu, kumpulin jadi album. Ini album lah, 6 kan udah ada sebenarnya kan. Iya, lumayan sih ya. Lumayan banyak juga kalau dihitung-hitung. Ya, semoga lah nanti ada single. Ini terakhir setelah lulus kuliah, udah lega nih. Alhamdulillah. Film barunya Kutukan Peti Mati akan segera tayang di bioskop. Apa ada rencana apa Yoriko? Pengen lanjut kuliah lagi, ngegas terus nih? Atau sekarang balik lagi nih, waktunya balik lagi untuk main film dan nyanyi gitu? Aku jujur selama ini tuh memang non-stop sekolah gitu. Jadi aku SD, SMP, SMA, kuliah itu langsung kayak yang nggak ada istirahat sama sekali. Terus aku bener-bener semuanya kan aku beasiswa alhamdulillah. Jadi aku memang harus fokus juga ke sekolah gitu. Dan itu lumayan berat, tapi aku udah kebiasa. Jadi akhirnya lama-lama ringan juga gitu, udah biasa. Tapi mungkin kalau untuk S2 gitu, aku pengen mencoba untuk fully kerja dulu karena selama ini aku memang yang syuting ambil sekolah gitu, pengen ngerasain kayak gimana sih rasanya purely kerja gitu. Dan kemarin kan aku udah sempet di US itu udah bener-bener purely sekolah doang kan, jadi udah ngerasain gitu sekolah doang tuh kayak gimana sih rasanya gitu. Dan sekarang pengen nyobain setahun itu ya, dan sekarang pengen nyobain kayak bener-bener ini gue kerja dulu deh gitu, karena memang ya itu nonstop aku sekolah sama kerja bareng kayak gitu. Tapi kepikiran nggak untuk S2 itu saat ini? Saat ini S2 tuh sempat udah kepikiran pengen di mananya gitu, udah kepikiran. Tapi memang setelah aku lulus, aku tadinya sempat kepikiran mau apa langsung aja gitu, karena takutnya kalau nanti malahan males lah ini itu segala macem. Tapi akhirnya setelah diskusi yang panjang, terus dipikirin juga matang-matang, aku ngerasa it will be best for me buat kerja dulu aja gitu. Jadi sekolahnya tunda dulu ya? Sekolah tunda dulu. Ada nggak tips buat Sobat DK, gimana caranya biar dapat beasiswa Yoriko? Gimana ya? Aku tuh kebetulan juga dapat beasiswa gara-garanya alhamdulillah dulu aku ikut lomba anak cerdas se-Indonesia gitu, dan aku menang juara umum, makanya aku dapat beasiswa sekolah. Dapat beasiswa sekolah cuman dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Sebenarnya, tapi aku karena menangnya waktu itu kelas 5 SD, mereka decide buat kasih aku beasiswa dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Terus pas aku kelas 3 SMP, aku kan rencananya waktu itu pengen homeschooling karena pengen fokus kerja juga gitu, biar maksudnya lebih gampang lah ngaturnya. Tapi sekolah aku kayak yang emang kita pernah ya nyusahin kamu buat izin digituin aku. So, aku pikir kayak iya bener juga sih, mereka nggak pernah ribet, nggak pernah anything gitu. Dan akhirnya mereka kayak kita pengen kamu, waktu itu ada gedung baru di sekolah aku, kita pengen kamu nempatin gedung baru kita gitu. Kita beasiswain kamu sampai lulus. Ngomong kayak gitu, alhamdulillah banget dong ya. Siapa yang nggak mau ambil kesempatan itu coba gitu. Jadi akhirnya aku ambil kesempatan itu sampai lulus sekolah, masih di situ. Dan pas waktu itu mau daftar kuliah, tiba-tiba dapet tawaran beasiswa lagi. Tawaran ya? Tawaran beasiswa lagi, bukan aku yang nyari-nyari. Alhamdulillah waktu itu dapet tawaran dari Jakarta International College, terus buat transfer ke Western Michigan University gitu. Jadi makanya pas ada kesempatan itu kayak wah ambillah langsung aja gitu, makanya langsung kuliah. Karena juga waktu itu aku masuk kuliah pas tahun 2020, pas pandemi Mas. Iya, pas pandemi. Jadi aku sempat 2 tahun online dan makanya kemarin aku setahun di US itu karena untuk ngisi yang offline-nya. Gitu. Jadi sekarang nunggu tawaran beasiswa S2 nih sambil balik lagi ke industri film dan musik Indonesia. Sekarang kerja dulu. Mas Tari ada pertanyaan? Ntar aja. Yoriko, terakhir buat promo film Kutukan Peti Mati. Peti Mati.
Oke, teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Kutukan Peti Mati. Nih filmnya akan tayang tanggal 20 Juli di seluruh bioskop Indonesia, bioskop sayangan kamu, bioskop favorit kamu dimanapun itu. Jangan lupa nonton dan semoga kalian suka dengan hasilnya. Semoga pesan yang kita ingin sampaikan kalian bisa terima dengan baik. Dan nanti jangan lupa ajak siapapun lah itu, sahabat, pacar, temen, siapa aja lah pokoknya, jangan lupa nonton filmnya. Dan I'll see you guys di bioskop tanggal 20 Juli. Dadah. Terima kasih Yoriko Angelin sudah datang ke Warta Kota. Sehat Terima terus, kasih. tetap Sehat semangat. terus juga, Mas. Ditunggu karya Thank berikutnya. you. Mudah-mudahan semua rencananya Amin. terwujud, termasuk Amin, ya Allah. nyanyi ya. Amin, amin, amin. Terima amin. kasih Sobat BK sudah nonton obrolan saya dengan Yoriko Angelin. Simak terus podcast Kinari. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.